Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang banyaknya orang-orang yang bertanya, Mas, kenapa Google Ads kami iklannya boncos dan apa sih cara agar kita beriklan di Google Ads tidak boncos? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar beberapa hal agar iklan di Google Ads teman-teman sekalian tidak boncos. Seperti apa videonya? Tonton video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian, menarik nih ya tentang masalah iklan Google Ads ini kenapa bisa boncos ya, ada yang profit dan lain sebagainya, bahkan ada yang closing sampai ratusan juta ya. Ini mirip main judi Mas Didik, enggak ya teman-teman sekalian ya. Dan semua ada strateginya gitu. Baik, yang pertama yang pengen saya tekankan teman-teman sekalian, masalah kenapa banyaknya iklan yang boncos adalah riset kata kuncinya yang kurang tepat nih teman-teman sekalian. Kenapa? Karena saya sering banget lihat orang-orang jualan di Google Ads itu kata kuncinya terlalu umum, kata kuncinya tidak diriset lagi. Kalau saya riset beberapa hal teman-teman sekalian. Contoh, saya risetnya di Google Keyword Planner, itu yang gratis ya. Di Google Keyword Planner nanti kita akan melihat mana kata kuncinya yang volumenya besar, nanti mana kata kuncinya yang volumenya besar plus kompetitornya sedikit ya, atau volumenya besar persaingannya kecil gitu. Kalau teman-teman ketemu dan lain sebagainya, itu bagus teman-teman jadikan sebagai kata kunci yang teman-teman targetkan. Atau kalau saran saya, kata kunci itu kan terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada kata kunci jualan ya, kata kunci transaksional namanya. Nah, yang Google Ads itu saran saya yang ini nih, jual, distributor, agen, supplier, toko, pabrik, produsen. Nah, cari yang begitu-begitu teman-teman sekalian. Ya, kata kunci yang melahirkan leads yang besar, biasanya kata kunci yang pabrik, produsen. Nah, main yang gede-gede sekalian saran saya. Loh, kenapa Mas Didik? Kata kunci jual ya, profit cuma 20.000, 30.000, hindari teman-teman sekalian. Cari yang mau profitnya gede 100.000 atau kayak beberapa murid saya. Ya, dia profitnya bisa gede sekalian puluhan juta dan lain sebagainya karena nembak kata kunci seragam batik ya, pabrik, sablon dan lain sebagainya. Nah, mainkan seperti itu. Kata kunci informasi hindari dulu teman-teman sekalian. Ya, contoh kata kunci informasi itu harga, biaya, kemudian cara, manfaat, adalah, itu hindari dulu untuk kata kunci informasi ini. Jadi karena ini sebenarnya nggak melahirkan leads aslinya teman-teman sekalian. Inilah penyebab-penyebab boncos. Ya, tapi kalau main SEO itu wajib kita mainkan. Kata kunci question biasanya apakah, apakah, kenapa, bagaimana, siapakah, hindari kata kunci itu. Jadi khusus Google Ads teman-teman mainkan yang transaksional. Saran saya semakin long tail ya, semakin panjang spesifik itu semakin bagus sebenarnya. Contoh, jasa pembuatan website pemerintah. Itu jelas. Kenapa? Karena Google Ads ini teman-teman harus punya mindset seperti ini. Ya, Google Ads ini adalah kita menawarkan produk sama orang yang sudah niat beli. Beda sama Facebook Ads. Facebook Ads kita menawarkan produk sama orang yang nggak niat beli. Google Ads orang sudah niat, udah ngetik jasa pembuatan website pemerintah, enter, keluar website kita. Itu udah panjang begitu berarti sudah ada keinginan untuk membuatkan website pemerintah. Keluar website kita dan dia WA pasti closing rate-nya tinggi tuh. Itu bagus tuh. Tapi kalau pembuatan website murah, itu entah kemana-mana saran saya. Ya hati-hati teman-teman sekalian ya. Website adalah, aduh, janganlah. Jangan nembak kata kunci apa itu website. Enggak, jangan. Jangan teman-teman sekalian. Ya, kita cari yang kata kunci transaksional itu dulu tuh. Ya makanya setelah saya beberapa kali ngobrol dengan orang-orang yang ngaku-ngaku boncos, saya lihat lagi kata kuncinya emang lebih kata kuncinya bukan kata kunci transaksional. Itu dulu ya teman-teman sekalian. Yang kedua, kalau sudah masalah kata kunci, yang kedua ada namanya kata kunci luas ya. Istilahnya adalah diperluas ya. Kemudian ada yang spesifik. Nah, emang cari yang spesifik. Jangan yang diperluas teman-teman sekalian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau nanti sudah jadi nih ya, orang sudah masuknya kemana sih? Masuknya kan ke website. Biasanya websitenya berbentuk apa sih? Landing page biasanya. Nah, saran saya setiap kategori yang teman-teman iklan, itu bikin aja landing page-nya sendiri. Contoh, terutama untuk teman-teman yang sewa mobil nih. Ya, saya sering banget mengiklani sewa mobil dan sebagainya. Selalu saya bilang begini, Mas, Pak, saya bilang, Bapak jualannya apa? Jasanya apa? Jasa, jualnya sewa mobil Alphard, dia bilang begitu kan. Nah, sewa mobil Alphard berarti websitenya ya udah ngomongin Alphard aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Sewa mobil Jakarta, kemudian selamat datang, kami dari sewa mobil Jakarta, kami menyediakan Xenia Avanza dan lain sebagainya. Alphardnya mana Pak? Ada Mas Didik di bawah-bawah. Nggak bisa
kita kalau emang kata kunci adalah sewa mobil Alphard, udah landing page-nya, websitenya jepret gitu kan. Sewa mobil Alphard eksklusif, pakai supir atau tanpa supir, hubungi. Nah, kan jelas. Ya, itu teman-teman sekalian. Masalah landing page ini penting banget. Ya, apa yang kita iklankan udah to the point-nya di situ. Itu rata-rata penyebab boncos itu rata-rata di situ. Dia jualannya apa, landing page-nya ngomongin apa, atau landing page-nya copywriting-nya terlalu bertele-tele. Ya, menurut saya langsung spesifik aja. Sewa mobil Alphard, langsung landing page-nya sewa mobil Alphard. Nanti sewa mobil Alphard pernikahan, sewa mobil pernikahan, sudah langsung sewa, selamat datang di sewa mobil pernikahan. Ya, nah hubungi kami langsung aja teman-teman sekalian ya, langsung aja. Ya karena emang hard selling itu kalau untuk iklan hard selling aja nggak ada masalah. Oke ya. Oke, landing page juga kecepatannya harus bagus. Ketika orang ngeklik jangan sampai orang menunggu, karena kesabaran manusia itu cuma 5 detik teman-teman sekalian. Mereka ngeklik nunggu, ya setelah 5 detik mereka kabur dan lain sebagainya, nggak keluar websitenya, terus kita merasa aduh iklannya nggak berkualitas, padahal landing page-mu yang bermasalah, terlalu lambat dan lain sebagainya. Pastikan ini cepat teman-teman sekalian ya, landing page-nya cepat dan lain sebagainya, bisa dibuka, tidak ada malware, tidak ada virus. Yang keempat, nah masalah CTR nih teman-teman sekalian. CTR itu apa Mas Didik? CTR itu adalah klik pertayangan. Makanya kalau beriklan di Google, teman-teman sekalian, jangan sekedar kata kunci. Masukkan juga clickbait di belakangnya. Makanya kita kata kunci, call to action, kata kunci, call to action. Kita bikin seperti itu. Agar apa? Agar CTR-nya tinggi. Apa yang terjadi kalau CTR tinggi? Leads yang masuk juga baik. Apa yang terjadi kalau leads yang masuk juga baik? Ya iklan akan berkualitas dan mendapatkan calon customer yang baik. Nah, biar supaya CTR-nya tinggi gimana Mas Didik? Ya udah kata kunci, call to action, kata kunci, call to action. Contoh, misalnya teman-teman sekalian nih, sewa mobil Alphard. Itu kata kunci kita. Sewa mobil Alphard murah, sewa mobil Alphard eksklusif misalnya. Kemudian clickbait-nya apa? Call to action-nya apa? Spesial promo bulan ini. Nah, seperti itu. Spesial diskon bulan ini. Nah, kemudian hubungi sekarang, datang sekarang. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman bisa mainkan. Ya, kalau bingung minta ide sama ChatGPT boleh. Bilang aja sama ChatGPT buatkan 50 call to action tentang sewa mobil Alphard. Enter, jengger, keluar semua tuh. Maksimal 30 karakter misalnya. Ya, ketemu di situ. Spesial promo, spesial diskon, beli satu gratis satu. Ini contoh aja ya. Ya, call sekarang, datang sekarang. Kemudian pelayanan maksimal. Tapi pastikan teman-teman apa yang teman-teman call to action kan berbanding lurus dengan apa yang teman-teman praktekkan. Ya, kalau teman-teman bilang spesial promo, bilang dong ada promonya. Gitu kan? Bisa diantar di bandara, tidak perlu nunggu lama, langsung datang. Nah, kalimat-kalimat seperti itu buktikan teman-teman sekalian. Oke ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima, apa sih nanti goalsnya? Goalsnya kan nanti ada yang ke WA, ada yang ke membership, ada yang bikin ke Telegram, ya macam-macam. Cuman rata-rata setahu saya sewa jasa rata-rata ke WA misalnya. Nah, teman-teman yang sudah masuk ke WA, saya tuh pernah beberapa kali lihat beberapa murid-murid saya gitu, sudah masuk ke WA, itu banyak sekali tuh. WA-nya pagi, sore baru dibalas. Pas sore dibalas, mohon maaf, sewanya sudah kami pakai tempat yang lain. Apalagi kalau sewa mobil, servis AC, dan lain sebagainya, itu butuh kecepatan dalam membalas. Apalagi kalau sewa mobil, servis AC, biasanya terjadi di momen-momen tertentu. Kadang tengah malam, kadang siang, kadang sore, kadang malam, dan lain sebagainya. Ya, kecepatan dalam membalas WA, kecepatan dalam membalas WA dan teknik membalas WA marketing itu juga penting untuk mendatangkan leads yang masuk. Jangan sampai WA sudah masuk, dia bilang nggak closing Mas. WA sudah masuk nih, ya. WA sudah masuk, tidak ada yang closing. Nah, itu berarti salahnya bukan salah di iklan. Itu salahnya di adminmu yang bermasalah. Kenapa WA yang sudah masuk, ya kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar, pastikan itu terclosing dengan baik. Kejar dia sampai closing, ya karena kita sudah mengeluarkan biaya untuk mendatangin namanya WA ke calon target kita nih, maka harus di closingkan. Nah begitu teman-teman sekalian, coba nanti dicek lagi teman-teman sekalian, atau teman-teman nanti boleh ya mau konsultasi boleh juga dengan saya, boleh di WA saya boleh, atau di Instagram saya boleh nanti tentang iklan teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.